Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam para pemirsa, temu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Pemilu masih 3 tahun lagi. Tapi para elit politik sudah haus akan kekuasaan. Sudah sangat aktif membuka komunikasi dengan partai-partai lain untuk membentuk koalisi. Maunya apa sih? Apakah mereka tahu? Mereka sadar nggak bahwa politik itu dinamis dan tidak selamanya harmonis. Inilah Hot Room, lobi-lobi koalisi. Lirik kanan, lirik kiri. Yang kanan sudah merapat, yang kiri tetap didekati. Akhir-akhir ini para politisi partai negeri ini punya hobi baru, yaitu lobi-lobi. Bahasa halusnya sih silaturahmi, komunikasi. Tapi tujuannya tetap satu, yaitu koalisi. Lirik-lirikan atau lobi-lobian ini bahkan sudah menimbulkan banyak sekali prediksi. Si merah dengan si putih, si kuning dengan si biru, atau si hijau dengan kuning dan biru. Wah, misterius jadi pengen nyanyi balonku nih. Lagian, kenapa sih buru-buru lobi sana, lobi sini? Pemilu sama pilpresnya kan masih 3 tahun lagi. Apa nggak pede dengan partai sendiri? Atau takut ngejomblo ya? Ya, apapun itu alasannya, semoga lobi-lobi koalisi ini bukan sekedar lobi, tapi bergotong royong membawa bangsa ini bangkit kembali. Itu baru begini. Menarik gaya komunikasi para elit politik untuk menghadapi pemilu 2024. Kita akan membahasnya malam ini dengan para narasumber yang telah hadir di ruangan ini. Yang pertama, Bapak Ferry Julianto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Selamat malam, Pak. Bapak Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum PAN. Selamat malam, Pak. Yang ketiga, Bapak San Mustafa, Ketua DPP Nasdem. Selamat malam, Pak. Yang keempat di sebelah kanan, Bapak Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer. Selamat malam, Pak Hotman. Selamat malam, Pak. Berikutnya di sebelah kiri, Bapak Mardani Alisera, Ketua DPP PKS, masih dalam perjalanan. Kemudian Bapak Jansen Sitindaun Halakita, Wasekjen Demokrat. Selamat malam, Bang Hotman. Horas. Putra Lagu Boti. Kemudian si politisi yang selalu awet muda, Bapak Fahri Hamzah, Wakil Ketua Partai Gelora. Salam hot, Bang Hotman. Salam hot. Dan yang terakhir, Perludem Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem. Oke, kita akan mulai malam ini pro dan kontra komunikasi politik antar partai. Yang pertama saya akan tanya kepada Bapak Ferry Julianto Gerindra, ya. Sudah mulai mendekati partai mana? Gerindra itu arahnya kemana sekarang nih? Kalau Gerindra yang pertama ini soal komunikasi politik dengan partai-partai lain, itu sekarang pasti ada komunikasi terus, Ya. Bang Hotman. Cuma komunikasinya ini sekarang jauh lebih banyak membicarakan mengenai soal yang apalagi Pak Prabowo dan Pak Sandi, Partai Gerindra sekarang di dalam pemerintahan lebih banyak komunikasinya masih berkisar soal-soal yang berkaitan dengan bagaimana kita menangani COVID dan lain sebagainya. Dan kalaupun misalkan ada pernyataan dari Sekjen Partai Gerindra pada saat itu yang menyampaikan tentang
kalau ditanya keluarga besar Partai Gerindra, seluruh struktur Partai Gerindra pasti jika sekiranya Pak Prabowo Subianto berkenan dan masih sehat, semua dari kami keluarga besar Partai Gerindra pasti akan mendukung kembali pencalonan Pak Prabowo Subianto. Jadi komunikasinya masih berkisar soal itu. Gerindra sudah fix Pak Prabowo pasti akan menjadi sampai capres. dengan saat ini ya gitu. Jadi ya seperti tadi Bang Hotman bilang, kan masih dinamis dan masih jauh kita 2024. Dan sudah pasti dengan koalisi mana, karena kan nggak sampai 20%. Kira-kira siapa? Apakah dengan PDIP? Katanya dengan Puan atau bagaimana ini? Salah satu wacananya begitu yang kita pertimbangkan. Wacananya begitu? Salah satu yang kita pertimbangkan begitu. Ibu Puan sekarang yang diusulkan juga menjadi salah satu ya yang oleh PDI Perjuangan, kan memang sekarang Bu Puan sudah pernah jadi menteri, apalagi sekarang jadi ketua DPR, menjadi salah satu yang layak juga untuk dipertimbangkan untuk jadi pimpinan nasional juga. Dan tetapi kita Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto juga kemarin ketemu dengan Pak Erlangga Hartarto, kemudian ketemu dengan pimpinan partai yang lainnya juga. Jadi yang pasti belum ada yang Gerindra pasti, belum ada. Hotman. Oh, kan belum masih ada. jauh. Ini masalahnya masih jauh. Rakyat masih lagi pandemi, kita agak kurang pas lah. Kalau tiba-tiba nanti kita udah buru-buru bicara tentang 2024. Seperti tadi Bung Hotman bilang, nanti kita dianggap haus kekuasaan. Padahal kita kan sebenarnya sekarang kalaupun ada komunikasi, ketemu dengan pimpinan partai-partai politik, calon-calon pimpinan nasional yang lainnya, pasti juga membahas pemilu 2024, tapi lebih banyak kita masih bicara tentang situasi sekarang lah di Indonesia. Oh begitu, jadi Bapak belum bisa jawab bahwa Gerindra itu koalisi dengan siapa? Kalau lihat kecenderungannya pasti kita akan, kalau 20% ini juga masalahnya, apakah presidensial threshold-nya itu masih 20% atau seperti yang sekarang banyak didukung oleh masyarakat bahwa sebaiknya presidensial threshold itu juga 0%. Jadi kita juga harus menunggu dinamika yang akan terjadi. Tetapi ya tadi saya bilang Partai Gerindra karena suaranya kalau misalkan presidensial threshold-nya 20%, ya artinya harus berkomunikasi, harus bisa mendapatkan dukungan tambahan suara. Tapi melihat kedekatan deket banget Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, kayaknya Gerindra pilihannya koalisi dengan PDIP ya? Ada banyak pertimbangan yang memungkinkan untuk hanya itu. yang paling mengarah ke sana sekarang ini. Tapi dengan Pak Erlangga, dengan partai-partai yang lain gitu, itu menurut saya juga besar kemungkinan Pak Prabowo juga mantan partai Golkar juga. Oke. Kemudian banyak pertimbangan, jadi masih sangat cair sekali. Masih cair ya? Iya. Ke Pak Mustofa dari Nasdem, ya. Benar nggak sudah mulai menjalin komunikasi dengan Golkar? Ya, kalau Nasdem dari awal sudah menegaskan ya untuk terkait dengan soal 2024, terkait dengan pencapresan kita akan melakukan konvensi. Ya. Jadi konvensi dan mekanisme konvensinya sedang kita godok, tentu dengan berbagai persyaratan. Tapi dengan Golkar benar sudah mulai ada arah koalisi. Sebelum konvensi dimulai, tentu Nasdem ingin memastikan bahwa nanti pemenang konvensi partai itu sudah punya tiket untuk maju. Ya, itu kan nanti makanya kita melakukan berbagai komunikasi. Itu kan baru konvensi. Maksud saya yang koalisinya sendiri mengarah kemana? Konvensi nanti kan kita ingin konvensi itu harus ada partner konvensinya. Karena nggak bisa misalnya Nasdem misalnya konvensi, tiba-tiba pemenang konvensi tidak bisa maju karena threshold-nya tidak mencukupi. Ya. Nasdem kan 10,4% di parlemen. Sementara threshold itu 20%. Ya. Nah untuk itu sebelum konvensi dimulai, Nasdem akan membangun partner koalisi. Konvensi ini kan tujuannya kita ingin memberikan alternatif pilihan terhadap masyarakat untuk calon presiden. Jadi kita memberikan alternatif yang dengar-dengar Nasdem itu sudah punya calon, itu Pak Anies, benar nggak? Gubernur DKI. Kita belum bisa memastikan siapa calon presiden kita. Karena nanti calon presiden kita akan terjaring lewat mekanisme konvensi.
Nah yang sudah membangun komunikasi calon-calon peserta kompensi udah banyak. Ya. Tidak hanya Pak Anies, tapi juga ada gubernur-gubernur yang lain misalnya. Ada Pak Ridwan Kamil, juga nanti Maksudnya ada Pak sudah para Ganjar. gubernur ini yang tidak punya partai sudah mulai dekatin Nasdem. Ya untuk ikut kompensi Sudah. kita juga sudah ini. Maharnya sudah ditentukan berapa kira-kira maharnya? Nasdem dari awal sejak partai ini berdiri itu selalu mengedepankan prinsip utama politik kita tanpa mahar. Yang partai lain semua pakai mahar. begitu Ya nggak maksudnya? tahu saya, ada juga yang enggak kan. Saya kan nggak punya pretensi apapun terhadap partai lain. Oke. Bang Hotman tanya Nasdem, ya saya berikan jawaban itu. Oke, kalau gitu, Pan, ini koalisi dengan Pak Jokowi, arahnya kemana sih Pan ini? Kalau undang-undang tidak berubah sampai pemilu 2024, Bang, Ya. tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dengan parliamentary threshold 20% kursi dan 20% suara sah nasional. Ya. Menurut Rakernas, Rakernas memberikan kewenangan kepada Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam penentuan capres-cawapres Ya. yang nanti akan ditentukan di Rakernas Jadi selanjutnya. arah koalisi ke partai mana belum ada? nih? Arah koalisi secara formal belum ada, Tapi secara tetapi de facto komunikasi, Dengan siapa? komunikasi itu dengan seluruh partai. yang paling dekat dengan siapa? Kira-kira. Nasdem dekat, ya kan? Dengan Ya. Golkar juga dekat. Apalagi dengan Gerindra yang punya faktor historis 2 kali PAN mendukung Pak Prabowo. Ya. Nah, nanti untuk pemilu 2024 nanti ya, kita akan kalkulasi lagi bagaimana tentang prospek koalisi ke depan. Jadi sampai hari ini belum ada. Sampai hari ini seluruh partai politik belum menentukan koalisi secara resmi. Tetapi kalau untuk komunikasi, silaturahmi, lobby-lobby, itu sebagian besar partai politik melakukan hal itu. Dalam rangka apa? Untuk membangun chemistry, mengembangkan persepsi yang sama, common platform yang sama, agar mereka bisa Apakah PAN masih mengembangkan ada parliamentary kemungkinan threshold koalisi 20%. dengan PKS atau Dengan seluruh partai sangat memungkinkan untuk itu, karena dengan parliamentary threshold 20% itu akan memberikan prasyarat pada seluruh partai politik kecuali PDIP untuk melakukan koalisi. Oke, kita jeda dulu sesudah yang berikut ini. Kembali lagi di Hot Room, sudah hadir di hadapan kita Bapak Mardhani Alisera, Ketua DPP PKS. Gimana dengan Pak Mardhani? Koalisi sudah mengarah kemana nih di PKS-nya? Sebelum koalisi Bang, yang pertama pemilu nanti itu 3 rasanya. Ya, Rasa pandemi, rasa resesi, rasa suksesi. oke. Jadi nano-nano, koalisinya juga akan susah. Nah karena itu buat PKS sekarang fokus dulu di Pileg dan menokohkan Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Nanti kalau kita sudah punya strategi yang pas, gampang kok. Menokohkan Dr. Salim. Betul. Maksudnya apa ini? Kami harus punya tokoh. Selama ini PKS ini kerjanya sebagai satu tim. Ya, Ternyata tim itu walaupun punya visi, misi, aksi segala macam Ya. perlu ada simbol. Dan sekarang PKS menyimbolkan perjuangannya dengan menokohkan Dr. Salim Segaf dan Al-Jufri. itu kalau sudah ditokohkan berarti itu akan mengarah menjadi capres. Nanti ada musyawarah berikutnya. Karena tahapan ke capres tentu dilihat peluang menang. Semua yang masuk capres pengen menang. Ya. Kalau cuma maju aja tidak pengen menang, Ya. susah. Nah untuk menang, tadi saya udah dengar, beberapa sekarang sudah mulai ada ide revisi Undang-Undang 7 2017. Ya. Kalau nggak ada revisi kan kekunci di 20%. Ya. Tapi kalau PKS dari awal pengen revisi 10% saja. Ya. Biar ada kontestasi, karya dan gagasan. Ya. Kalau cuma 2 pasang calon yang maju, maka akan ada riding of the two horses yang itu akan tajam sekali. Lebih enak, lebih dari 2, lebih dari 3 lebih baik lagi. Sehingga ketika faktor game changer threshold ini berubah, koalisinya bisa banyak. Oke, ada 2 pertanyaan. Apakah PKS memang sudah bulat tekad
akan mencalonkan Pak Anies. Anies- Itu gosip di mana-mana. Anies Baswedan dekat dan persepsi ke PKS-nya kuat. Tetapi sampai saat ini PKS masih membina hubungan dengan semua pihak dan semua partai. Berat bagi Pak Anies karena saingannya bakal Pak Ketuanya sendiri. Kami internal Dr. Salim kita angkat. Ya. Eksternal kita terus berhubungan karena namanya politik Bang Hotman itu tidak linear. Dia kalkulusnya tingkat 3. Atau Salim jadi calon presiden, Anies jadi wapres gitu. Kemungkinannya ada, tetapi kita akan melihat hasil survei Ya. ketika di 2022 atau 2023. Pandangan saya 2023 baru kelihatan. Kalau gitu ke Demokrat, ya. Demokrat, Johnson sitting down. Katanya Demokrat itu belum tertarik untuk koalisi dengan pihak manapun. Benar nggak tuh? Benar Bang, jadi sikap Partai Demokrat Ya. sampai per hari ini kita hadir di acara Hot Room ini, Ya. belum menentukan sikap soal pilpres begitulah. Jadi bagi kita membahas pilpres hari-hari ini terlalu kedinian begitu. Ya. Bahkan kita rasanya seperti tidak menghargai pemerintahan Pak Jokowi ini kalau pagi-pagi sudah bicara pilpres Ya. itu. Jadi lebih baik kemudian kita hari ini fokus mendangani pandemi. Bagi kami partai yang di luar Atau kekuasaan, fokus melawan Muldoko. kalau itu karena matematika politik pasti kalah Muldoko. Hah? Itu dia. Karena itu soal matematika politik saja kalau mau masuk ke Muldoko Iya, iya. Artinya DPC ada 514, yang hadir cuma 33 di Kongres Lup itu. Ya. Sedangkan syarat minimumnya 50 plus 1 hampir 300 begitu. Ya udah pasti kalah lah itu. Itu kan tampak benar itu, terang benderang kalau mau bahas Muldoko ya. Ya. Nah, tapi kalau kembali lagi ke Pilpres, ya terlalu kepagian, terlalu kedinian, ya kita bicara Pilpres. Apalagi kalau kita misalnya mundur ke belakang. Ya. Yang lalu itu Bang Hotman, kalau hari ini kan kebetulan KPU belum mengeluarkan tanggal pendaftaran Pilpres begitu. Kalau kita pakai rujukan yang lalu, karena saya kebetulan terlibat begitu, sudah beberapa kali Pilpres. Ini yang lalu tuh KPU membuka di tanggal 4 sampai tanggal 10 Agustus 2018 tuh. Ada 7 hari waktunya. Itu biasanya semuanya itu di detik-detik akhir. Bahkan Pak Prabowo Sandi itu baru kawin min 3 sebelum tanggal 10, daftarnya tanggal 10. Kalau Pak Jokowi dengan Pak Maruf Amin sampai min 2 ya, sampai tanggal 8, 9, 10 tuh, bahkan belum tampak tuh hilalnya tuh kalau ini akan kawin begitu. Tapi kan biasanya karena capresnya sudah benar-benar kuat gitu kan. Sudah Artinya- pasti menang. Oh bukan itu. Memang cara kerja soal koalisi, misalnya antar partai sepakatlah hari ini. Ya. Tetapi pasangannya tidak sepakat, bubar lagi begitu. Karena ini mengawinkan dua hal nih. Jadi sampai hari ini Demokrat belum ada arah koalisi. Bagi Partai Demokrat ya terlalu kedinian kita bicara Pilpres, lebih baik bagi teman-teman yang hari ini ada di kekuasaan ya, dukung pemulihan pandemi ini segala tuntas sehingga kita ketika tiba 2024 memang sudah berpilpres begitu, berpemilu tanpa rasa pandemi. Seperti Terima kasih. kata Bang Ya. Mardani tadi, bagi partai-partai yang di luar kekuasaan seperti kami dan PKS begitu, kami ini kan juga punya banyak ratusan kepala daerah. Ya. Kami meminta mereka juga tangani pandemi ini secara baik. Wah, idealis Itu sekarang dia. ya. Sekarang masih idealis sekarang kan. Oke, Pak Fahri. Pak Hari Hamzah, apa komentar Anda yang semuanya tidak ada jawaban pasti padahal sebenarnya secara de facto sudah kasak kusuk? Iya, itu memang seperti kritik saya pada umumnya, kita ini kan berbicara tentang sesuatu yang tidak jelas sebenarnya, tidak ada aturannya. Jadi koalisi misalnya dalam presidensialisme itu sebenarnya tidak dikenal. Ya. Koalisi itu adalah terminologi di dalam parlamentarisme. Koalisi kan hanya mengejar target 20%. Iya, itu dia. Jadi itu juga kan menjadi kekeliruan sebab Ya. itu merubah politik pemilu itu menjadi peristiwa elit, Ya. bukan peristiwa rakyat. Oleh sebab itu misalnya kayak di Nasdem mengatakan akan mengadakan konvensi, itu juga absurd juga itu sebenarnya. Karena pada dasarnya kalau yang menang konvensi di Nasdem oleh partai lain tidak dikehendaki, ya gagal juga seperti konvensi yang pernah terjadi di Partai Demokrat kan. Ya. Begitu banyak orang-orang hebat masuk, ya kan, tiba-tiba hilang juga gitu. Atau di konvensi Partai Golkar juga pernah seperti itu dulu gitu. Begitu banyak orang-orang hebat, bahkan efeknya itu perpecahan politik. Tapi tolong dulu Bapak jawab konkret dulu. Ini Ya. kita kan bicara koalisi nih. Ya. Tolong kita langsung seperti matematik dulu. Ya. PDIP kira-kira
menurut Bapak masih mencari koalisi nggak? PDIP juga galau. Dia bisa menentukan sendiri, tapi Ya. yang lain juga kan bisa punya calon yang menyebabkan PDIP tidak bisa memutuskan siapa yang dia inginkan. Menurut Bapak Kan berkelahi menurut Bapak, nanti sampai hari antara ini yang dia inginkan siapa? kan Apakah- selalu berkelahi ini partai ini antara kemauan survei, Ya. ya kan sekarang kan misalnya Mas Ganjar itu kan mau dalam tanda petik ya, mau memaksa PDIP bahwa kalau kamu nggak pilih saya, kamu kalah di 2024. Sementara oleh sebagian pengurus partai dianggap Ganjar tidak murni orang partai, dianggap berjarak dengan partai. Kritiknya Mbak Puan kan dia bilang kader PDIP itu kan bukan yang rame di sosial media, tapi yang kerja untuk partai sebagai petugas partai. Sudah hampir pasti nggak PDIP bakal mencalonkan Prabowo dan Puan? Nggak bakalan, nggak ada yang pasti. Kok nggak bakalan? Nggak bakalan, nggak ada yang pasti. Dia menyebut orang, tapi di ujung nanti kan dia lihat pasar politik. Dia lihat kan, apalagi mohon maaf ini yang saya harus buka lagi nih Bang Hotman, karena ada banyak soal. Logika pembiayaan. Siapa bilang logika pembiayaan di ujung tidak main? Ngawur itu kalau dibantah. Logika pembiayaan uang ini mahar nanti. itu tadi, uang mahar. Ya mahar dan ancaman bahwa kita nggak ada biaya. Itu tadi yang kata dari Nasdem itu apa itu? Itu nggak benar Mustahil itu ya? lah itu, mustahil lah itu. Mustahil ya. Jadi- Kita belum mengatur pembiayaan politik secara baik, Benar. sehingga logika keuangan ini muncul justru di akhir. Jadi tidak mungkin masuk sebagai capres tanpa ada uang mahar Dengan gitu. inilah misalnya Bung Jansen mengatakan 3 hari sebelum jadwal KPU tiba-tiba datang Sandiaga Uno, kita nggak tahu ini dari mana, tiba-tiba itu yang diputuskan. Kalau di antara partai politik bisikannya ya dia yang sanggup bayar, katanya Dan begitu. minggu lalu Anda mengatakan mahar itu bisa sampai triliunan. Oh, Oke, iyalah. kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Saya mulai lagi di Hot Room. Pak San Mustopo, Nasdem. Memang terlalu indah tadi kata-kata Bapak. Tidak ada mahar. Tidak ada mahar. Jadi begitu saja Anda mencalonkan orang lain jadi presiden tanpa bayar apapun. Tadi Pak Fahri mengatakan itu omong kosong katanya. Ya. Tanggapan Bapak gimana? Ini kan mindset lama ya. Ya? Mindset lama, kultur lama, seakan-akan yang namanya politik itu selalu transaksional, pragmatisme kan itu. Nah, bahkan memang ketika Nasdem mengedepankan politik tanpa mahar, itu banyak orang yang tidak percaya. Bahkan ketika biayanya dari mana kalau nggak ada saya mahar? gini ya, Biayanya dari mana Pak kalau nggak ada mahar? Pak Surya membuat partai ini memang dengan segenap hatinya ini kan ingin mendedikasikan untuk mengubah persepsi, gambaran tentang politik yang pragmatis, gambaran politik yang transaksional, itu kan ingin dirubah. Tapi memang saya selalu katakan bahwa ini adalah anti mainstream. Kenapa Nasdem misalnya dari awal itu selalu cepat mengambil keputusan terkait dengan soal pencalonan kepala daerah. Saya ingin contohkan misalnya, jauh sebelum orang lain berpikir tentang siapa calon kepala daerah, kita sudah deklarasi. 1 tahun jauh sebelumnya, 1,5 tahun bahkan 2 tahun sebelum pilkada di Jawa Barat, Mas Kaudari tahulah karena ikut survei dan sebagainya. Kita udah deklarasikan Ridwan Kamil. Artinya pokoknya kesimpulannya Nasdem tetap bersikukuh tidak ada uang mahar begitu? Nggak ada memang, karena memang satu yang kedua saya ingin klarifikasi juga terkait dengan kompensi. Supaya tadi kompensi tidak dikatakan absurd. Kita punya banyak pengalaman, ada 2 kali kompensi yang dilakukan oleh partai. Bung Fahri tadi sudah sampaikan. Nah kita tidak mau mengulangi kompensi yang tanpa ujung. Nah kita ingin pastikan kompensi ini, siapapun calon yang terpilih, itu dia punya tiket. Makanya Pak Surya mengatakan, sebelum kompensi digelar, kita ingin mencari partner koalisi dulu. Jadi istilahnya ada konvensi bersama. Bang Hotman, saya sedikit lah, biar kita enggak ini. Berani enggak kita mengatur konvensi dalam undang-undang?
Termasuk juga tadi soal pembiayaan politik, sudahlah. Nah, Ini kan sudahlah apa tuh Pak? mustahil lah ada kandidat. saya ingin contohkan loh, Pak Hari. Bang Hotman, gini lah, logikanya gini. Ada dua gini. Kalau kandidat nggak bayar sendiri, dia suruh orang lain bayar. Suruh orang lain bayar ini kan bohir-bohir ini kan juga nanti nagih kepada gubernurnya, nagih kepada bupatinya. Ini harus difikskan sistem ini. Jangan kita deny seolah-olah ini nggak ada. Soal pembiayaan politik dan yang kita bicarakan sekarang ini belum ada aturannya. Oke, cukup dulu. Sebentar. Saya lanjut dulu kepada Pak Kodari. Pak Kodari, ya. Katanya sudah terbentuk poros batu tulis. Ya, PDIP, Gerindra, P3. ya, Poros Kemanggisan, Golkar, Nasdem, PKB. ya. Poros Cikeas, Demokrat, PKS, PAN. Iya, Menurut Bapak, mungkin nggak ada poros baru? Ada Jokowi Prabowo. Gimana? Jadi begini Bang, Ya. pertama koalisi itu dipengaruhi oleh komposisi kursi di parlemen. Ya, Karena undang-undangnya mengatur bahwa untuk maju calon presiden harus punya dukungan kursi partai politik. Nggak bisa maju begitu aja. Bang Hotman misalnya mau jadi calon presiden, langsung daftar ke KPU. Itu nggak bisa tanpa dukungan dari partai politik. Dan Ya. itu harus dibuktikan dengan surat dukungan dari ketua umum masing-masing. Ya. Bahwa ya kita dukung Bang Hotman, itu yang pertama. Dan kita tahu bahwa ya kursinya itu minimal 20%. Ya. Gitu. Kalau pakai patokan ini, sesungguhnya peta koalisi itu mungkin 3. Karena apa? Karena koalisi itu nanti akan dipelopori oleh partai politik dengan kursi yang paling besar, yang signifikan. Ya, yaitu 3, PDI, Gerindra, dan Golkar. Ya. Ya. Karena mereka ini partai besar, bahkan PDI itu bisa maju sendiri, maka mereka bisa menciptakan koalisi dengan dalam tanda kutip relatif mudah. ya. Gerindra bisa dengan PKB, bisa dengan Demokrat, bisa dengan PKS, bisa dengan PAN. Ibaratnya Pak Prabowo itu sambil menjemput gitu. Jadi itu koalisi gitu. Ya. Golkar juga seperti itu. Tapi partai politik juga kan ingin menang. Ya. Nah, untuk menang ini dia lihat survei. Pada hari ini kalau kita lihat survei sekarang ya Bang ya, karena Ya. survei kan dinamis. Itu saya buat 3 kategori calon presiden. Ya. Papan atas, papan tengah, papan bawah. Papan atas siapa? Nah, Papan papan atas itu Ya. Ganjar Pranowo, Ganjar. Anies Baswedan, Oh, Anies. Prabowo Subianto. Oke. Papan tengah Ya. ada nama Sandi Uno, Ya. ada nama Ridwan Kamil, Ya. ada beberapa nama lah. Ya paling bawah siapa? Lebih banyak lagi Bang, Oh, lebih banyak lagi. Ya. Papan atas ini nanti akan menentukan peta koalisi. Jadi nanti partai-partai ini kemungkinan itu nanti akan lari kepada 3 kandidat ini. Gitu. Ya. Jadi ada buku ilmu politik yang mengatakan begini, politicians go where the voters are. Jadi partai politik ini nanti akan lari kepada figur-figur, kepada calon-calon. Aku ada pertanyaan ini yang Ya. selalu saya mengganjal terus. Iya Bang. Kalau tiba-tiba Pak Ya. Jokowi Ya. ingin jadi presiden lagi, Iya. dan dia dengan koalisi yang sangat Iya. kuat di MPR, Iya. dirubah Iya. periode presiden Iya, jadi iya. 3 kali. Iya, Apakah ini semua analisa Bapak jadi hancur semua, bujar semua? Oh enggak Bang, justru kalau saya nih, ya saya kan pengusung Jokowi Prabowo 2024 ya. Ya. Kalau itu terjadi Bang, maka nanti lawan kotak kosong. Karena semua partai politik yang ada di parlemen itu dia lebih dari 80%. Ya. Sisanya katakanlah misalnya sekarang ya Bang Jansen, Bang Mardani, Demokrat di luar, PKS di luar, tidak ikut koalisi ini, itu tidak bisa mengajukan calon presiden karena tidak memenuhi syarat 20%. Menurut Bapak, Ya. dengan hanya sekedar tutup mata buka mata, Iya. karena saking kuatnya koalisi Jokowi, Iya. Kalau saya harus yakin bahwa ini bisa terjadi. Dan pada hari ini, Ya. menurut saya gejalanya sudah ada. Misalnya DPD. Ya. DPD itu ingin amandemen dan Benar. sudah dari lama. Dari berapa? 711 ya. Ya. Anggota MPR 134 itu dari DPD. benar. Ya, jadi itu sendiri menurut saya sudah suatu bola yang bisa kemudian kalau bergulir, ya amandemen itu bisa terjadi. Benar. Iya. Jadi kalau Jokowi mau presiden yang ketiga kali, semua koalisi ini buyar semua ya? Ya, kira-kira akan pemilunya tadi lawan kotak kosong, Bang. Oh begitu. Tetap ada Norman, pemilu. Ya. ini ladies belum berbicara ini. Ya. Ini ladies. Gimana analisa Ibu Titi tadi Iya. mengenai kemungkinan Pak Jokowi menjadi presiden dengan merubah
Undang-Undang Dasar. Iya, kalau lihat nada bicara Pak Kodari, Bang Kodari kalau saya biasa panggil, gairahnya tuh beda antara bicara banyak calon presiden dengan bicara 3 periode. Kalau bicara 3 calon presiden tuh berapi-api, gembira, senang gitu ya, karena marketnya besar kan. Tapi ketika 3 periode tuh kayak agak turun gitu ya, tensi suaranya. Menurut Ibu sendiri gimana? Bisa, tapi saya yakin Pak Saan tidak akan membiarkan, Pak Ferry Juliantono nggak akan membiarkan, Pak Mardhani Alisera tidak akan membiarkan. Tapi kan kalau suara. Ya, kan itu hitung-hitungan di atas kertas, tapi masa baliho sudah di mana-mana, Bang Hotman nggak pertimbangkan. Setiap jalan 5 meter ada balihonya loh. Ini kebetulan nggak ada wakilnya ya. Pak Erlangga Hartarto apa nggak sakit hati tuh? Narasinya dibawa terus sama Bang Kodari. Saya kira dalam yang lebih konteks penting lagi hitung-hitungan, rakyat apa mau. nah itu dia. Jadi saya kira Bang Sudah Hotman kita harus kalau tutup disurvei buku ya soal 3 periode. 35% ini sudah setuju. Nggak gini, DPD itu kita jangan belokkan DPD. DPD setuju untuk justru satu, menghapus ambang batas pencalonan presiden. Yang kedua, untuk ada calon independen. Jadi calon non partai bukan 3 periode. Jadi udah kita tutup buku deh 3 periode Tutup itu. ya, tutup buku. Pak Mardhani, saya masih penasaran soal mahar ini. Ya, kalau Pak Fahri mengatakan udah deh omong kosong deh yang sana katanya. Mana ada, tidak ada. Mana bagaimana tanpa ada pembiayaan bagaimana bisa kampanye berjalan? Benar nggak ada mahar atau tidak? Yang ada pembiayaan iya. Bab mahar biasanya duduk bareng. Duduk bareng, Duduk maksudnya? bareng. Iya, oke. Ini kita mau menang. Contohnya nih waktu saya pilkada DKI sama Anies Baswedan, Mas. Kita kan gampang Bang. Penduduk DKI 9 juta. Yang masuk DPT 7 juta. Yang akan datang ke TPS kami anggap 70%. Berarti 4,9, 5 juta. Mau menang berarti 51, 2,5. Satu suara 50.000. Ya, berarti ya anggaplah katakan 125 Jadi setiap miliar. calon ini gimana cara bayarnya tuh? Kita duduk bareng. Duduk bareng. 125 miliarnya dari mana nih? Oke, ada duit dari pribadi? Ada, saya 2 miliar. Boleh. Ya, sisanya gimana? Oh, ada yang crowdfunding, ada yang kita minta teman-teman kita sendiri. Ada enggak yang sekaligus juga mahar imbalan untuk partai? Gue udah calonin lu, bayar gue juga dong yang begini gitu. Mana enggak Pak Fahri? Biasanya katanya triliun biasanya yang kayak gitu kalau dia beli perahu. Kita nggak diajak ngomong, udah gue beli kursinya. Nah, kalau di PKS itu tidak masuk karena kita selalu milih mana visinya, mana misinya. Kalau calonnya itu dari luar gitu loh maksud saya. Ya kalau dari luar dia biasanya mau beli perahu. Perahu. Nah kami tidak mau yang short term. Yang Bapak dengar beli perahu itu berapa duit? Pak Fahri bisa triliunan katanya. Untuk bupati aja bisa puluhan miliar, ratusan miliar gubernur. Kalau untuk calon presiden berapa beli perahu? Kalau pengalaman yang selama ini kita selalu bicara bareng-bareng. Jadi nggak ada angka kecuali duduk bareng. Tadi angka biayanya ada. Terus berapa dari masing-masing? Oh begitu. Oke, kita jeda dulu setelah berikut ini. Tetap di Hot Room. Kembali lagi di Hot Room, Pak Fahri. Tadi kan ada 3 poros, poros Batu Tulis, poros Kemanggisan, poros Cikeas. Ya. Partai Bapak masuk poros mana? Nggak jelas porosnya. Jadi? Karena aturannya nggak jelas, ya porosnya juga nggak jelas. Jadi? Sebenarnya gitu. Karena porosnya nggak jelas, aturannya nggak jelas. Artinya ini sebenarnya pertemuan ini, mohon maaf ya, ini absurd semua ini. Nggak ada ini terminologi, bukan terminologi dalam politik, ini terminologi dalam kehidupan sosial. Makanya pakai silaturahim apa segala macam ini kan. Tapi kaitannya itu kan memperkuat untuk koalisi. Nggak ada, faktanya itu nggak pernah jadi kenyataan. Oh gitu. Faktanya gitu, karena pada dasarnya kita dipaksa oleh sistem memakai pertimbangan-pertimbangan lain untuk pada hari-hari itu gitu. Makanya kalau kita berbicara koalisi, koalisi apa sih? Dalam politik itu yang berkoalisi itu pikiran, ide, ya kan? Anda punya garis begini, kami punya garis begini, kayaknya kita bisa ketemu. Jadi Bapak tidak berani mengatakan mana paling kuat ini, poros Batu Tulis, poros Kemanggisan, atau poros Cikeas? Enggak, karena memang tidak tertarik kita, karena itu enggak bakalan jadi kenyataan juga.
Kan ini kita digini-giniin, disirep-sirep, padahal nggak akan jadi kenyataan. Oke, kalau gitu Ibu Titi deh. Nah, karena itu sebenarnya, makanya tadi, ya saya selalu bicara fixing the system, memperbaiki sistem. Tadi saya tawarkan, berani nggak bikin peraturan undang-undang tentang koalisi, undang-undang tentang konvensi. Baru enak, semua orang bisa bertarung. Oke, Bu Titi, 3 poros ini. Gimana pendapat Ibu? Mana yang paling kuat 3 poros ini? Ya, saya lagi-lagi nggak terlalu tertarik ya dengan porosnya. Tapi catatan paling penting adalah penyakit bawaan karena kita memberlakukan ambang batas pencalonan yang 20% tadi. Akhirnya semua bicaranya adalah orientasi pemenuhan kursi. Tidak ada yang bicara soal membangun koalisi gagasan yang harusnya mempertemukan koalisi itu gitu. Ini kan anomali di sistem presidensil. Kalau sistem presidensial itu presiden tuh legitimasinya kuat karena dipilih langsung oleh rakyat. Tidak ada satupun negara di dunia yang pemilu serentak yang menerapkan ambang batas pencalonan presiden. Tidak ada, Bang Hotman. Tapi kan sudah kenyataan ada. Iya betul, tapi kan problemnya suka adalah. atau tidak itu ada. Iya, ini melemahkan sistem kepartaian kita. Pertanyaan hari ini. saya, karena memang ada undang-undangnya, dan de facto sudah ada 3 poros, pandangan Ibu kira-kira yang paling kuat 3 poros ini siapa yang paling kuat? Tapi kita punya tanggung jawab juga Bang Hotman, mengedukasi publik kita. Sekarang party ID kita, identitas kepartaian kita itu cuma 6%. Dan yang kita omongin sekarang itu hanya cari pertemuan jumlah kursi gitu. Tapi kita tidak pernah membahas kenapa ada koalisi batu tulis. Apa sih yang mempertemukan PDIP dengan Gerindra? Kenapa ada koalisi tadi 3 partai? Dugaannya Golkar, PKB, Nasdem, karena juga belum ngomong Nasdemnya. Kenapa mereka bisa ketemu dan bukan ketemunya dengan PDIP dan Gerindra? Dan kenapa ada yang koalisi Demokrat? Kenapa Demokrat harus bertemunya dengan PKS? Kan tidak ada benang merah yang mempertemukan koalisi-koalisi itu dari sisi gagasan. Sebagai ahli, saya hanya tanya Ibu, dari 3 poros ini Ibu bisa nggak memberikan analisa kira-kira yang paling kuat mana ini? Masih gelap. Itu wilayah saya, Bang. Masih gelap. Bang Hotman, itu wilayah saya. Harus saya ambil alih ini. Silakan, Pak. Ya, harus saya ambil alih ini. Silakan, Pak. Ya, Pak. Iya. Kalau wilayah saya Bang Kodari hapuskan ambang batas pencalonan presiden. Pertama begini, saya revisi sedikit Bang, izin ya, koalisi yang Abang bacakan tadi. Koalisi batu tulis saya terima karena ada kedekatan emosi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Dan itu kelihatan sekali dari sejarah, dari gestur dan yang lain-lain. Soal siapa calonnya sementara, katakanlah tentatif Prabowo dengan Puan. Tetapi itu sesuatu yang kesimpulannya. Jadi, Prabowo dengan Puan. Jadi Anda berpendapat sudah hampir pasti Ganjar tidak akan dipilih oleh PDIP. Sabar Bang, pelan-pelan dikit Bang. Ya. Walaupun gak ada cincin tetap bisa ini Bang. Yang kedua, koalisi Gondang Dia. Koalisi Gondang Dia. Di Gondang Dia itu ada kantornya Nasdem. Ya. Nah, maaf saya sebut Gondang Dia. Kenapa? Bang Surya Paloh itu senior dalam politik kita, gitu. Jadi kursinya lebih kecil daripada Golkar, tetapi mungkin inisiatif itu sama strategi-strategi itu banyak Bang Surya itu yang katakanlah atur-atur begitu. Katakanlah di sana ada Nasdem dengan Golkar, ya. Mungkin calon presidennya nanti siapa hasil konvensi, wakil presidennya Airlangga Hartarto, begitu. Nah yang ketiga, ya sebutlah koalisi Cikeas, ya karena apa? Karena kalau kita bicara koalisi ketiga ini jauh lebih tentatif dibandingkan yang pertama dan yang kedua. Nah yang pertama tadi di luar PDIP, di luar Gerindra, saya menduga kalau tidak PKB itu P3. Karena pasti nalurinya PDIP itu akan menarik dari Islam tradisional yang pada hari ini diwakili oleh PKB atau P3. Gitu. Kemudian Nasdem dengan Golkar ya itu nanti bikin konvensi. Wakilnya udah ketahuan, udah jelas, Airlangga Hartarto. Juga bawa kursi kan, saya kursinya banyak, saya minta wakil, kan begitu. Pertanyaannya siapa calon presidennya? Nah, mungkin pada waktu itu nanti yang akan ikut konvensi salah satunya Anies Baswedan. Dan kalau ini linear, ini linear, mungkin nanti pemenangnya adalah Anies Baswedan. Sehingga pasangannya adalah Anies dengan Airlangga Hartarto. Saya bisa bantah. Di mana ada Anies? Sebentar Bos. Saya bantah ini Bang. Pak Jubir belum selesai. Nanti dibantahnya kalau udah selesai. Anies dengan Airlangga. Anies dengan Airlangga. Prabowo dengan Puan. PKS itu pasti kesini. Karena di mana ada Anies, di situ ada PKS. Oke, di mana ada naluri dasarnya PKS itu adalah kepada Anies. Ganjar ini bola liar. Dari tadi Anda belum berani jawab. Bola liar. Hampir pasti Ganjar itu kemungkinan ya koalisi yang ketiga ini isinya siapa? Demokrat, PAN, P3 atau
PAN, Demokrat, PKB, misalnya begitu. Jadi kalau tapi ini dilematis. Siapa calon presidennya, siapa wakilnya? Katakanlah calon presidennya Ganjar. Nah, wakilnya berebutan ini nanti. Apa AHY, ya? Apakah kemudian Muhaimin Iskandar atau siapa begitu? Jadi apa mereka rela koalisi ketiga ini apa mereka rela kasih ke Ganjar? Betul. Bisa juga nanti lari kepada calon yang lain. Semua yang dikatakan oleh Pak Kodari itu sebenarnya tidak pernah ada presidennya dalam cara kita tiba-tiba memiliki pemimpin, memiliki presiden. Bahkan sebelum pemilihan presiden langsung pun dinamika itu tidak bisa ditebak, ya kan? Karena tiba-tiba Ibu Mega PDIP menangkan pemilu, tapi yang jadi presiden adalah Gus Dur. Kemudian setelah itu pemilihan presiden itu tidak langsung. relevan diambil sebagai ya, perbandingan, saya masuk karena itu MPR. Saya sekarang masuk. Saya masuk Sangat sekarang tidak ke relevan. pemilihan langsung. Ya. Saya masuk ke pemilihan langsung. Semua presiden setelah itu juga tidak ada presidennya. Tiba-tiba aja ada konflik antara Pak Taufik Kemas dengan Pak SBY, melejitkan nama Pak SBY last minute, semua calon lain seperti tidak relevan. Jadi yang mau Anda bantah apa? Yang kita bantah ini semua ini sebenarnya nggak ada rutenya. Pemilu 2019 yang lalu, PDIP tentu sudah dari awal mengatakan akan mencalonkan Pak Jokowi kembali. Tapi siapa yang menjadi wakil presiden tidak ada presidennya. Tidak pernah ada survei tentang Pak Ma'ruf Amin. Tidak salah pernah relevan Bung Ari. dia. Kalau saya dari jauh-jauh hari. Sebentar dulu. Oke, baik. Yang kedua, tidak ada presiden juga tentang Sandi. Sandi wakil presiden. Prabowo memang dari awal ini akan tarung lagi nih karena threshold kita 20%, ini akan tarung lagi Jokowi Prabowo. Tapi siapa akan menjadi wakil tidak ada presidennya. Jadi apa gunanya nih orang ketemu-ketemu ini? Kader partai politik tidak dihargai, mekanisme untuk menjadi kuat dapat tiket secara pasti tidak ada, nanti pembiayaan juga nggak jelas dan menjadi faktor yang paling penting. Terus apa ini gitu loh? Jadi lebih baik kita nggak ngomong ini, omong kosong ini semua. Nyebut orang-orang ini nggak jelas. Pak Ferry dulu. Ya. Ini katanya, gimana nih Gerindra nih? Katanya semua Dari ini omong awal kosong. Pak Prabowo Partai Gerindra tahun 2019 menjelang 2019 sudah menyatakan nggak setuju ada presidensial threshold 20% karena dianggap itu adalah pencegatan terhadap pencalonan di luar yang sudah di-setel oleh Yang pemerintah. soal poros-poros ini bagaimana pendapat Anda? Nah, pertama sebelum bicara tentang poros, 20%-nya ini sebenarnya yang jadi masalah biang keroknya yang kita bicarain ini nggak ketemu-ketemu tuh di presidensial threshold 20%. Karena itu memaksa kita partai-partai kemudian harus berkoalisi, harus segala macam yang koalisinya tadi pengertian Fahri Hamzah itu Bang Ferry, kita kan punya kursi semua di sini. Apa kita umumkan di hot room ini kita mendukung presidensial threshold turun 20%. Ini kan cukup kita ini 54, 50. Itulah. Kemudian itu ya soal 20% membuat partai jadi harus kompromi. Kedua soal uang tadi. 20% karena tingkat ketergantungan terhadap partai pengusung itu menjadi penting karena harus memenuhi threshold itu. Adalah faktor uang di situ. Yang kemudian oleh masyarakat ada yang disebut mahar dan segala macam tetek bengek itulah. Pernah dengar nggak kira-kira mahar itu berapa 500 miliar? Kalau kata Pak Hari triliun-triliun itu. Nah, malah menurut Gerindra berapa? Banyak lah pokoknya. Itu gara-gara karena ada threshold itu. Itulah yang sebenarnya menurut pendapat kami bahwa sebenarnya kalau ada pihak yang mau mendorong kembali tentang presidensial threshold 20% ini menjadi satu keharusan penting buat bukan hanya bagi partai-partai besar, tapi juga partai-partai yang baru karena meskipun sekarang partai yang penting udah tercatat resmi sebagai partai politik peserta pemilu, dia berhak gitu. Dan Terima kasih. Kan harus didorong itu. Kalau koalisi nantinya adalah tetap dicalonkan sebagai partai dan oleh gabungan partai. Itu tentu akan ada pembicaraan menyangkut soal kita akan tanya nanti hal ini juga kepada Pak Viva Yoga setelah jeda berikut ini. Kembali lagi di Hot Room.
kepada Pak Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum PAN. Setuju nggak forum ini dipakai sebagai awal untuk menghapus atau merubah presidensial threshold? Soal presidensial threshold, Ya. pada waktu saya menjadi anggota RUU Pansus Pemilu, Ya. Partai Amanat Nasional mengusulkan presidensial threshold 0%. Ya. Tapi kemudian di rapat paripurna, Bang Hotman, itu kami kalah suara. Ya. Sekarang diputuskan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, itu presidensial threshold 20. Kalau itu dirubah presidensial threshold, kira-kira partai mana yang bakal menentang? Kami kurang tahu, tapi kalau Analisa memang Bapak. kalau kemudian itu menjadi usulan dari mayoritas seluruh partai politik, PAN akan mendukung soal itu. Ya. Karena apa? Dengan presidensial threshold yang 0% atau kecil, itu akan membuka ruang terjadinya kompetisi Bapak belum jawab. bagi Yang tunas muda diuntungkan untuk sekarang dengan presidensial threshold 20% siapa? Partai mana yang sekarang ini? Sekarang ini? ini sudah menjadi keputusan politik. Enggak, dan yang di diuntungkan undang-undang. siapa sekarang ini? Ya seluruhnya diuntungkan, gitu. Tapi ada satu hal, Bang Ya. Hotman. Dengan tingginya presidensial threshold, itu akan memberikan ruang sempit bagi tumbuhnya tunas-tunas pemimpin bangsa. Kalau kemudian 0%, ya, kalau kemudian 0%, itu seluruh partai politik juga akan berkompetisi. Meskipun 0%, saya yakin tidak seluruh partai politik juga akan memunculkan dari kadernya masing-masing. Oke, Karena terima kasih. persoalan Pilpres itu adalah persoalan koalisi. Gitu. Pak Jansen Sitindaun, Wasekjen Demokrat. Anda bersedia nggak jadi pelopor pertemuan ini menjadi ajang awal untuk mengusulkan, menghapuskan presidensial threshold yang 20%? Persis, kalau kemudian kita ingin menarik ini menjadi sedikit ideologis begitu, inilah yang disebut sebagai perjuangan parlementer. Ya. Itu dia. Jadi Bang Ferry ini punya 78 kursi, Bang Viva punya 44, Bang Saan punya 59, Pak Mardani punya 50, kami punya 54. Kalau di total tadi saya hitung, kita ini 285 kursi. 285 bagi 575 kursi yang hari ini ada di DPR RI, kali 100 itu 49, sekian persen. Jadi kita tinggal kurang 2% lagi, tambah 5 kursi lagi, lolos itu di parlemen. Itu dia. Jadi belum lagi kalau saya kemudian ingin membawa ini masuk sedikit ke terminologi hukumnya ya. Karena soal PT 20% ini kan sudah beberapa kali diuji ke Mahkamah Konstitusi. Apa bunyi amar dari putusan MK? Itu. Kenapa kok mereka kemudian tidak berani mengutak-atik angka itu? MK mengatakan ini open legal policy. Jadi sepenuhnya ini kewenangan pembentuk undang-undang. Jadi kalau DPR-nya mau kalian hilangkan itu jadi 0%, mau kalian buat seperti pemilu 2004 hanya 3,5%, mau kalian buat jadi 20% atau bahkan 50% sekalipun, itu kembali ke DPR. Jadi kita ini partai-partai yang punya kursi di DPR. Melalui forum hot room ini sehingga kemudian bisa ada novelty di sini, ada penemuan begitu loh. Ibarat sebuah disertasi ini novelty ini dari hot room ini, mari kita bangun koalisi 1 2 3 4 5, 5 partai politik kita berkoalisi di hot room, kita ubah presidensial threshold 20% yang menjerat tumbuhnya kader-kader muda pemimpin baru bangsa. Karena di pasar hari ini mohon maaf Bang, ada begitu banyak pemain yang klasifikasinya itu saya katakan itu pemain seri A begitu. Ada Ganjar, ada Anies, ada AHY, ada Ridwan Kamil, ada Sandiaga Uno. Ini terpelajar, sekolah, bahasa Inggrisnya bagus-bagus semuanya. Tetapi ya karena sistem pertandingan yang kita buat sendiri, mereka tidak bisa turun bermain. Yang akhirnya turun bermain nanti, kembali lagi pemain-pemain tua, pemain seri B, seri C begitu. Sedangkan publik ini butuh itu alternatif pemimpin buat mereka. Jadi Anda akan bawa ke partai ini agar segera diusulkan agar dihapus itu presiden threshold dari segi Demokrat. Saya akan bawa. Oke, sekarang Pak Mardani, setuju atau tidak itu forum hot room menjadi awal menghapus presidensial threshold? Setuju. Dari awal dan sampai hari ini PKS tetap teriak revisi Undang-Undang 7 2017. Turunkan kalau minimalnya 0% atau kalau maksimalnya 10%. Berarti Bapak setuju ya? Sekarang saya tanya lagi 3 partai. Gerindra setuju? Presidensial threshold atau tanya Gerindra ini pimpinan mau dulu? 0% siap, 20% siap, Pak Prabowo
alhamdulillah hasil survei di semua survei tetap tinggi. Jadi sebenarnya kalau konsisten ini demi untuk kepentingan rakyat. Ya. Menurut saya presidensial threshold 0% itu menjadi harus. Gerindra setuju, udah 3 nih. Dan tetapi gini, Ya. jalannya Ya. kan ada 134 anggota DPD Republik Indonesia. Ya. Tambah kalau nggak salah 102 sebenarnya, misalkan PKS, Demokrat memberi dukungan, itu diputuskan menjadi usulan resmi. Nah Ya. setelah itu tinggal PAN, kita uji PAN tadi udah setuju mau ya? apa PAN enggak, setuju ya? Setuju. Nasdem Sekarang- segala macam Bang Hotman, satu menit aja. dan DPR-nya dikepung rakyat itu. Ya, gimana, Pak? Itu insya Allah jadi itu. 1 menit saja. Jadi bisa 0%, ya, bisa juga 3,5%, karena sebelumnya angka ini pernah kita pakai 2004. 5%. Yang paling ideal 5%. itu adalah Bukan 3,5%, Enggak, 5%. 3-5. 3% 5% itu suara nasional, suara. 3,5% itu suara kursi di Kursi. DPR, Ya. itu dia. Oke. Bisa juga Bang, yang paling ideal nih, ya, angkanya itu sama dengan parliamentary threshold. Ya. Jadi kalau partai itu sudah lolos ke parlemen, ya, artinya sudah punya fraksi di DPR RI, masa kemudian dia tidak bisa ngusung calon presiden? Kan ini kan Seandainya lucu. statement Nasdem ini makanya diberikan sekitar Demokrat, situ. sebentar Bang. Seandainya statement ini diberikan Demokrat di tahun 2009 ketika Demokrat memenangkan pemilu 20% kursinya, kenapa nggak diubah waktu Itu tahun sudah 2014? terang benderang. Malahan ketika itu, ya, kenapa kok angkanya dari 20%? Karena partai-partai yang besar ketika itu ingin menjebak. Poin saya membuat Pak adalah- SBY tidak bisa berangkat di pemilu Nggak, gini, 2009. gini, salah. Itu yang terjadi. Salah. Gini, Apa? 2004 Waktu dia itu pemenang 5%, ya. 2009 dibikin jadi menuju Pilpres 2009 dibikin 20%. Ambang batas Nah, pencalonan tapi- presiden itu di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 ketika kepemimpinan Pak SBY. Iya. Pertama kali ada presidential threshold 20%. Iya, nah pada Itu saat makanya biar aku itu jelaskan. seharusnya begitu beliau presiden, DPR-nya itu mayoritas DPD, ya menjadi motor perubahan. Ketika undang-undang itu dibuat, Demokrat belum mayoritas di DPR. Malahan itu diinisiasi. Sudah. Belum Bang. Sudah. Begini. Saya pansus ya waktu itu. Saya ingin Ya. patokan ya. Saya Jangan kebetulan sesudah pansus kecil, sekarang untuk jadi 2000. Bukan. Jadi berubah. Mungkin Gini. Abang salah, karena aku Enggak. bertanya langsung ke Pak SBY soal ini. Enggak, saya pansus waktu itu, Itu. ya. Itu makanya kan Saan masih 1 menit. Demokrat waktu Pak itu. Jansen Kita di mungkin sini masih pelaku, sedang kita waktu di itu. sini. Enggak salah. Ini Saan sering masih ngomongin Demokrat, belum Nasdem. Ya, Bukan. waktu itu saya pansus ya. Ya. Saya waktu itu pansus sama Pak Bang Pipa nih terkait dengan soal undang-undang pemilu. Saya kebetulan dengan Kang Mardani ini di Komisi 2. Sejak awal periode di Komisi 2, kita memprioritaskan undang-undang pemilu itu untuk direvisi. Ya. Ini komitmen Komisi 2. Jauh lebih awal. Kenapa kita ingin revisi jauh? Enggak, yang baru ini nih, yang baru Enggak, ini. tapi tar dulu. Aku mundur sedikit Tar Bang, dulu. 1 menit dong, kasih Sebentar. kebebasan. Jadi sudah pasti. Biar aku jelaskan ini. Presidensial threshold itu ada pada saat Demokrat lagi pemenang begitu 20%. Ya, itu ya. Dan- Izin saya jelasin Salah, Bang, salah, saya jelasin dulu gini. Pak, kok jadi di sana terus? Pilpres 2009 itu undang-undangnya bukan dibuat 2009. Undang-undangnya seingat saya diketok Palu tahun 2007. Itu Ya. makanya aku ingin 2007 ya. menjelaskan itu. Ingat ya, saya jelasin dulu. 2008, Bang. 2008 atau 2007. Aku gitu. jelaskan. Nah, begini ya. Tahun 2009 pada bulan Februari atau bulan April, pemilu legislatif Demokrat menang. Suaranya 21% begitu. Oh. Sehingga kursinya waktu itu mayoritas Ya. nomor 1. Nah, pada saat kita menuju pemilu tahun 2014, itu undang-undangnya yang dipakai kalau tidak 2012, 2013. Ya. Karena biasanya DPR itu mepet-mepet dia Ya. melakukan perubahan undang-undang. Nah, pada saat itulah punya kesempatan Sini, aku Demokrat jelaskan dulu. dengan kursi 20% untuk menurunkan syarat 20% itu supaya 2014 syaratnya dengan 20% lagi. Coba. Dulu dong, Coba. sekali. Jelas ya, Bang, Katanya jelas ya. Waktu Oke. Anda 20% Anda Paham. tidak robah. Sekarang Sudah sudah paham. kecil Anda mau robah. Gimana sih? Pertama kali 20 pertama Ini kali Demokrat ini. pertama kali 20% ini keluar ya, itu di Undang-Undang 2008 ketika Pak SBY sedang berkuasa tuh. Untuk lebih tepatnya nanti penonton Indonesia tolong buka memori Van Tolechtingnya ya. Itu dia. Ini biar terang benderang. Jadi ketika
angka itu didesain, malahan partai-partai yang ketika itu besar di parlemen, karena Demokrat cuma 7,7% ketika itu, ingin menjegal Pak SBY biar tidak bisa maju. Tiba-tiba di pemilu 2009, yang mereka pikir Demokrat. Yang saya tanya bukan itu, Bos. Yang saya tanya bukan itu. Benar itu Mas Kodari. Itu. Jadi ini yang dijelaskan oleh Mas Johnson menjelaskan tentang bagaimana akal-akalan bisa muncul presidensial threshold 20%. Jadi jangan kemudian nah itu dia makanya. Jadi 2009-nya memang. Maksudnya pada saat berkuasa 20% kenapa tidak dirubah? Iya, Kenapa itu sesudah kecil sekarang. Anda mau merubah? Itu pertanyaan beliau. Kenapa Anda nggak kembalikan jadi 5% Lihat lagi. tahun 2012-2013? Lihat lagi, biar aku jelaskan. Kemudian soal undang-undang pemilu. Waktu itu Pak SBY di Amerika, kan ada di dalam undang-undang tuh. DPR tiba-tiba memutuskan ketika itu, dikembalikan pemilihan itu menjadi tidak langsung. Pilkada. Undang-undang pilkada itu bukan pemilu. Contoh dulu ini, pilkada. Kemudian kita keluarkan Perpu. Jadi saya ingin menjelaskan di sini, jangan dipikir karena Demokrat ketika itu 148, semua itu terserah kita di DPR. Bahkan soal pansus saja bolak-balik itu terjadi kok. Ini bangsaan. Itu dia. Jadi sekali lagi soal 20% itu pertama kali muncul, itu malahan partai-partai besar ketika itu di DPR itu ingin menjerat Demokrat malahan, ingin menghalangi Pak SBY maju kembali di Pilpres. Itu nggak dibantah, Bang Hotman. Bang Hotman, segala sesuatu yang tidak enak Aku jelaskan 2008. Segala sesuatu yang tidak enak itu baru terasa kalau kita sedang tidak berkuasa. Jadi memang itu sebagai sebuah perjalanan sejarah ya Bang? Bukan. Karena Anda undang-undang parlemen Anda mengatakan sesudah partai dia tidak berkuasa menjadi tidak enak. Bukan, ini nggak ada hubungan dengan itu. lebih baik sadar daripada tidak sadar sama sekali. Kita lihat ke depan Itu sekarang. makanya ada namanya sejarah Yang hukum. jelas. Ini kan dimulai Pak Kodari. Itu makanya saya ingin menjelaskan 2008 itu ide 20% bukan Demokrat, bukan Pak SBY. Itu clear dulu. Oke, sudah semakin hot. Udah masuk di legislasi tuh. Kita jeda dulu setelah berikut ini. Kembali lagi di Hot Room. Tadi perdebatan dari kubu sebelah kanan menuduh khususnya dari Demokrat. Dulu kamu waktu berkuasa 20% kursi di DPR, kenapa lu tidak robah itu presidensial threshold? Sekarang sesudah tidak berkuasa teriak-teriak. Tidak kan, benar kan? Ya, betul. Itu Demokrat, tapi dia tetap melawan. Sekarang saya mau tanya Pak San Mustafa, Bapak kan di Komisi 2. Sekarang ini masih bisa dirubah nggak? Dan gimana caranya? Ya, kan tadi saya sampaikan mengubah undang-undang itu kan harus ada dua kan DPR sama pemerintah. Saya ingin sampaikan, kita udah sepakat waktu itu untuk revisi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada. Supaya tidak ada kerumitan dan juga belajar dari pemilu 2019 yang lalu. Ini sudah masuk ke badan legislasi draft undang-undang pemilu itu. Nah di tengah jalan, tiba-tiba misalnya di partai koalisi satu-satu konferensi pers. Bahkan PAN yang tidak ikut koalisi saja, waktu itu mengatakan tidak mau mengubah undang-undang pemilu. Terus Gerindra Banyak yang dari balik awal, badan Bang Hotman. Dari Saya juga awal Komisi menyatakan tidak ada perubahan undang-undang pemilu. Semua akhirnya. Pak Dan Ferry, terakhir, ada DPR nggak? dan terakhir saya dengan Mbak Titi lagi ada acara saya kan undang Mbak Titi, ada acara terkait dengan soal revisi undang-undang pemilu. Tiba-tiba karena semua koalisi mengatakan itu tidak ada perubahan undang-undang pemilu, ya kita Nasdem akhirnya juga sama. Dengan alasan yang bisa kita perdebatkan. PKS masih tetap berjuang. Ya waktu itu kan untuk PKS kan tetap mengubah, PKS karena kan merevisi. ada di luar kan. Iya. Ada di luar koalisi Bang Hotman. Nah Nasdem termasuk yang memperjuangkan dalam undang-undang pemilu itu untuk menurunkan yang namanya presiden threshold. Itu Bapak di Komisi 2? Di Komisi 2. Bisa. Nah sekarang ini kan tahapan sudah mau dimulai nih. Ya. Kalau misalnya pemilu 2024 itu Februari, tahapan di bulan Juni. Ya. Kalau pemilu 2024 di bulan Mei, tahapan itu sudah dimulai di bulan September. Nah kalau kita mau misalnya revisi, undang-undang pemilunya ini harus benar-benar yakinkan semua partai dan juga yakinkan pemerintah.
untuk 2024. Bisa nggak ke 0%? Ya kalau misalnya nggak ke 0%, minimal tadi. Ya. Saya jawab nggak bisa bang. Ya? Nggak bisa bang. Karena begini, waktunya sudah terlalu pendek. Bisa bang. Ini tantangannya sudah di luar diskusi gitu ya. Kenapa saya katakan sulit? Saya potong dulu Sulit, ini sulit. mungkin Saya bisa. nggak Ini bisa bang. Ya. Pengalaman yang bisa. sudah Saya akan jawab, bisa. revisi undang-undang pemilu itu nggak pernah bisa sebentar. KPU itu bilang 20 bulan. Undang-undang yang Dikasih paling waktu. sulit Bisa, mencapai Bang Kodari. kesepakatan dan selalu Undang-undang lama MK menyelesaikan 7 hari ada saja bisa undang-undang dibuat. pemilu. Ya. Nggak ada waktu, Sangat kasihan nanti bisa bang. KPU-nya. Sangat bisa. Sangat bisa. Iya, Silakan. saya cuma bicara pengalaman selama ini. Sebagai Sekarang gini, pendukung dulu 3 Gerindra periode, gini. Mas Kodari kali ini salah. Gini, saya Menurut ingin tanya dulu sekarang- Mas Peri nih. Ya. Dulu yang pertama statement bikin pernyataan ke publik bahwa tidak mau mengubah undang-undang pemilu itu Gerindra. Oh. Ya. Sekarang Ini Kalau gitu saya no comment. Saya no comment habis ini. Saya no Saya comment. gini, saya sama Bang Mardhani ini masih Selesai. berjuang ini. Sekarang tapi gini, Gerindra sekarang gini. tiba-tiba tidak mau undang-undang pemilu sekarang gini, berubah. nggak usah Silakan, ngomongin yang silakan. kemarin-kemarin. Ini ngomongin yang sekarang. Presiden mau nggak presidensial threshold-nya 0%? PAN, Nasdem, kita semua mau nggak mendesakkan memberi pengertian kepada presiden bahwa presidensial threshold untuk 2024 0%? Mau nggak Gerindra? Ya, kalau Gerindra tadi saya sampaikan 0% siap, 20% Pan siap. gimana? Pemilu 2024 kalau ada revisi tentang undang-undang pemilu, ributnya itu lebih besar dari ini nih, lebih besar. Gitu. Jadi dengan kondisi waktu, kemudian tidak adanya persamaan platform masing-masing partai politik, saya rasa kalau mau revisi nanti setelah pemilu 2024 gitu. Karena apa? Kalau tidak salah sekarang untuk RUU pemilu sudah dikeluarkan dari prolegnas. Sudah keluar. Oh, jadi udah nggak Itu mungkin. sudah tidak lagi menjadi program legislasi nasional. Ya. Jadi kalau kemudian soal presidensial threshold, Oke. apapun itu adalah kepentingan subjektif partai-partai politik. Oke, Jangan menjadi sumber konflik baru. terakhir tanggapan Anda terhadap serangan terhadap Anda tadi. Saya kira bukan serangan, ini soal kebutuhan kita hari ini. Jadi di depan matahari ini ada begitu banyak bintang-bintang baru dalam tanda kutip begitu. Karena kita ini kan dapat bonus demografi begitu. Dalam sektor kepemimpinan pun hari ini ada begitu banyak anak muda yang sangat luar biasa kapasitasnya. Itu yang saya katakan tadi, ada Sandi Uno, Ridwan Kamil, Ganjar, AHY, macam-macam lah begitu. Ada Erick Thohir lain segala macam lah. Ini kan kasihan ini. Sedangkan publik juga kan berharap mereka bisa maju kan. Kenapa kok mereka tidak bisa maju sesudah kita ronsen? Oh ternyata sistemnya, aturannya. Belum lagi kalau kita kaitkan misalnya 2 kali pemilu kita ini kan kemudian menciptakan pemilu yang cukup panas kan. Itu dia. Kenapa? Oh ternyata hanya ada 2 kandidat. Sesudah kita cek begitu, oh kalau radiator kita itu panas, ya, kalau mobil kita panas, jangan-jangan radiatornya kurang air. Pemilu kita ini panas, jangan-jangan memang karena kurang kandidat begitu. Sehingga kemudian kita harus membuka kan. Kesimpulan Anda presidensial threshold harus dirubah. Harus diubah sehingga kemudian kandidatnya menjadi lebih banyak. Pak Mardhani gimana Pak Mardhani? Bang Hotman, ini masalah penting. Everything rises and fall on leadership. Segalanya naik turun karena kepemimpinan. PKS konsisten turunkan presiden threshold dan bisa selama ada political will dan ingin memperbaiki demokrasi. Ayo kita turunkan presidensial threshold. 10% maksimal, 0% lebih baik. Terima kasih. Oke, kita akhiri diskusi yang sangat hot hari ini dengan kesimpulan hot room menjadi awal dimulainya perdebatan apakah presidensial threshold akan segera dirubah undang-undangnya atau tidak. Ini menjadi awal momentum. Kesimpulan lain, tidak ada makan siang yang gratis. Semua ada kepentingan yang terselip. Terlebih dalam arus politik yang dinamis. Bicara koalisi sekarang, tapi nanti bisa berubah. Siapa yang tahu? Dan rekan-rekan partai banyak yang setuju 0%. Dan yang terakhir adalah perang politik bisa lebih kejam dari peperangan nyata. Dalam peperangan Anda hanya terbunuh sekali. Sedangkan dalam perang politik Anda bisa terbunuh berkali-kali. Itu kata Winston Churchill. Demikianlah akhir dari Hot Room malam ini. Terima kasih kepada para narasumber dan
Jangan lupa Hot Room tiap hari Rabu jam 9.30 membahas yang hot-hot hanya di Metro TV. Metro TV,